Bagaimana sikap terbaik bagi kita seorang muslim apabila tertimpa musibah? Apakah boleh menangis dan menyesali semua yang terjadi? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertanyaan dari salah seorang saudara kita, ya, barakallahu fih, semoga Allah berikan kepada beliau keberkahan. Bagaimana sikap yang harus diperbuat seseorang ketika dia menerima musibah? Dibolehkankah dia menangis atas musibah yang datang menimpanya? Ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Pertama namanya adalah ketetapan, ya, al-kauni, ketetapan yang sifatnya umum. Di antaranya adalah musibah yang tidak kita sukai, penyakit, hilangnya harta benda, datangnya bencana alam, hilangnya nyawa sebagai orang yang kita cintai. Ini adalah merupakan al-hukmul kauni, ya, ketetapan sifatnya kauni yang kita harus sabar menerimanya. Ada yang namanya ketetapan syar'i, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, yang kita pun diperintahkan untuk sabar mengerjakan perintah, sabar menjauhi larangan. Itulah yang Allah katakan, fasbir li hukmi rabbika, sabarlah engkau dengan ketetapan Tuhanmu. Baik ketetapan itulah ketetapan kauni berupa bencana alam yang tak kita senangi, tak kita sukai, atau penyakit yang datang mendera, ya, kematian dan semacamnya, ataupun ketetapan syar'i, perintah-perintahnya, perintah salat, larangan berzina, larangan riba. Kita sabar dalam menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar menerima ketetapan-ketetapan kauni. Maka sikap yang kita ambil ketika datang musibah ini, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarati wa basyirus sabirin. Pastikan akan menguji engkau dengan berbagai macam bentuk perkara-perkara berupa ketakutan, kelaparan, kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kekurangan buah-buahan, dan seterusnya. Maka bergembiralah, beritakanlah gembira bagi orang-orang yang bersabar. Wabashshiris sabirin, beritakan kepada mereka gembira tatkala mereka menghadapinya dengan sabar. Jadi jika datang musibah kepada Anda, hadapi dengan sabar. Yakinilah itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Inna Allah kataba maqadir al-khalqi bi 50,000 sanah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Kata Rasulullah SAW, atau kama qala, Allah telah menentukan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Maka pertama, sabar menerima ketentuan tersebut dengan meyakini itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita, menguji keimanan kita, dan boleh jadi sebagai bahan untuk evaluasi diri. Jangan-jangan gara-gara dosa kita, karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan musibah datang disebabkan karena dosa-dosa kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul berbagai macam bentuk kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab buah tangan manusia, kejahatan tangan-tangan manusia. Subhanallah. Linudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar kami timpakan kepada mereka hukuman atas apa yang mereka perbuat. Boleh jadi musibah datang gara-gara dosa. Kalau andai kata banyak dosa diperbuat manusia, datanglah musibah secara umum yang akan, yakni, menyapu bersih semua manusia, yang bersalah, yang tak bersalah, yang berdosa, yang tak berdosa, semua disapu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Rasulullah SAW pernah sebutkan ketika salah seorang saya bertanya, Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun, apakah kami dibinasakan Allah sementara di tengah-tengah kami masih ada orang salih? Kata Nabi SAW, naam ya, idza kathrul khabath, jika terlampau banyak keburukan, kemaksiatan, maka semua akan kena walaupun ada orang-orang saleh. Subhanallah. Ya, ini dampak daripada maksiat. Jadi kewajiban Anda ketika datang musibah, pertama bersabar, kedua meyakini itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga hendaklah Anda berupaya untuk, ya, mengevaluasi diri Anda. Ya, boleh jadi ini gara-gara dosa-dosa Anda atau dosa kaum muslimin lainnya.
Setelah itu ikatkan mereka agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam kitab Ad-Da' Dawa, pernah terjadi gempa pada masa Umar. Kata Umar radhiyallahu anhu arda, "Innallaha yasta'tibukum fa'tibu." Allah ini menegur kalian, maka ingat, demi Allah, andai kata gempa kembali akan terjadi, kuusir kalian dari negeri Madinah ini. Subhanallah. Ini li syai'in ahdatsumuhu, terjadi gara-gara apa yang kalian berbuat daripada dosa-dosa. Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Berikutnya, tatkala Anda dapat musibah, Allah berikan kepada kita bimbingan, hendaklah kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah milik-Mu dan sesungguhnya kami akan kembali kepadamu. Inilah istirja yang diajarkan oleh Quran tentang orang-orang yang bersabar ketika dapat musibah. Mereka hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Allahumma ajirni fi musibati, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ketika meninggal Abu Salamah, maka ketika itu Rasulullah menyuruh Ummu Salamah untuk mengucapkan doa ini, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pada musibahku ini dan gantikanlah aku dengan lebih baik daripadanya. Apa kata Ummu Salamah? Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kemudian dia ucapkan pula kalimat ini. Dia ucapkan doa ini. Ternyata Allah kabulkan. Setelah masa iddahnya selesai, Allah gantikan Abu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun meminangnya sebagai istrinya. Maka hendaklah Anda beristirja, mengucapkan apa-apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diucapkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, bolehkah kita menangis? Menangis tak menjadi masalah, tak dilarang. Ketika kita terkena musibah, kita menangis. Itu fitrah manusia. Ketika anak Nabi yang mulia SAW Ibrahim, Allah cabut nyawanya. Subhanallah. Perhatikan, Nabi Muhammad, kekasih Allah, Sayyidu al-Khalqi ajma'in, Allah uji, Allah wafatkan putra yang diharapkan. Sudah lama mengharapkan kelahiran seorang anak laki-laki. Setelah meninggal sebelumnya putra-putranya, meninggal Tahir, meninggal Qasim. Ini Ibrahim pun meninggal pula. Nabi SAW menangis. Bertanyalah sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, ma hadha?" Ya Rasulullah, mengapa Anda menangis? Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menghukum bukan dengan tangisan ini, tapi Allah menghukum dengan perbuatan-perbuatan. Meratap, menampar-nampar wajah, itu yang bermasalah. Berteriak histeris-histeris, itu yang bermasalah. Ya, menghujat takdir Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi masalah. Adapun menangis bagian daripada perkara fitrah yang dibolehkan ketika seseorang terkena musibah. Wallahu tabaraka wa taala alam.